salah satu hal yang membuat para pejuang skripsi yang sudah mendekati lulus, yaitu soal presentasi hasil-hasil penelitian atau presentasi untuk skripsi, naskah akhir skripsi, itu yang sering jadi momok ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya tips jitu untuk presentasi skripsi. Nah, selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini kalian semua para pejuang skripsi akan mendapatkan tips sukses tentang belajar di perguruan tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana itu 5 tips jitu untuk presentasi skripsi. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe, yang belum silahkan pertimbangan untuk subscribe ya, apalagi kalau kalian menilai bahwa video ini itu punya value yang lebih. Nah, ini nih video yang saya cari gitu ya. Baik, tips itu presentasi skripsi. Pada intinya adalah bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima oleh para audiens, para pendengar, para pembaca, penguji, pembimbing dengan benar dan tepat. Itu yang penting. Pesannya itu nyampe nggak sih gitu. Pesan yang kita sudah siapkan dalam bentuk naskah skripsi, penelitian-penelitian ini sebenarnya nanti kalau kita komunikasikan, kita presentasikan secara verbal, itu bisa diterima dengan baik nggak oleh para pendengar kita. Kalau naskahnya sudah pasti kan diterima dan mereka akan membaca. Nah, itu juga hal yang penting juga. Bagaimana komunikasi tertulis ya dari naskah skripsi kamu untuk dibaca oleh para penguji dan pembimbing. Nah, baik. Sekarang dalam hal ini kita akan diskusikan 5 hal ya terkait dengan tips untuk presentasi naskah skripsi kamu. Yang pertama tentu yang menurut saya yang paling penting adalah penguasaan substansi. Sudah pasti kamu harus menguasai substansi dari hasil penelitian kamu sebaik-baiknya. Naskah skripsi kamu apakah 20 halaman, apakah 40 halaman, ataukah 60, ataukah bahkan lebih ya. Ya, semoga sih nggak lebih-lebih dari 60 halaman ya, terlalu banyak gitu. Nah, bagaimana kamu menguasai itu dari bab 1 sampai bab 5 atau katakanlah sampai bab pendahuluan sampai bab kesimpulan ya. Karena masing-masing kampus kan punya sistematika yang berbeda-beda. Nah, kamu harus kuasai itu substansinya. Dan menurut saya kamu tidak perlu khawatir kalau sudah sampai tahapan ini mau presentasi, berarti pembimbing sudah oke juga gitu ya. Jadi substansi itu sebenarnya kamu udah tahu. Nanti kamu lebih percaya diri aja. Itu ya yang poin pertama yang penting. Poin yang kedua yang gak kalah penting adalah harus mempersiapkan paparan secara teknis dengan baik dan menarik. Nah, di video-video saya yang lain sudah banyak juga bagaimana cara memaparkan, membuat slides ya, membuat boleh pakai PowerPoint atau yang lain ya, video singkat ataupun juga mungkin pakai keynote dan lain sebagainya, itu yang menarik, bisa dipahami dengan bagus. Dan tadi dalam rangka pesannya sampai. Nah, hal teknis ini harus dipelajari juga gitu. Sudah banyak juga ada aplikasi-aplikasi yang tersedia bebas ya, gratis juga yang bisa kamu pakai gitu. Nah, di sini yang menurut saya yang poin-poin pentingnya adalah jangan kopas naskah-naskah skripsi kamu atau paragraf-paragraf dari skripsi kamu ke dalam presentasi. Itu salah besar. Nah, yang penting kalau kamu sudah pahami substansi, ambil substansinya. Apakah poin-poin pentingnya taruh di situ, kasih gambar, kasih grafik, kasih kemudian angka-angka ilustrasi yang menarik. Nah, fungsinya slide-slide itu ataupun gambar-gambar itu atau ilustrasi-ilustrasi itu adalah membuat kamu jadi ingat ya, jadi penanda kamu mau menyampaikan apa sih di bagian slide itu gitu ya. Jadi perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, apa kemudian yang ketiga? Yang ketiga tentu setelah siap dari substansi, siap dari paparan teknis, juga kamu kudu harus itu lakukan latihan. Nah, orang-orang hebat ya, itu juara-juara olahraga misalnya, atau aktor-aktor hebat, aktris-aktris hebat, peraih Oscar, atau ilmuwan hebat, peraih Nobel, dan lain sebagainya,
itu semua melakukan latihan yang luar biasa. Nah, untuk 15 menit atau 10 menit presentasi kamu, itu latihannya bisa berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Ingat ya, ini ilustrasi yang saya selalu ceritakan ini. Seorang pelari cepat kelas dunia 100 meter ya, sprinter kelas dunia untuk mencapai di bawah 10 detik. Wah, itu latihannya bertahun-tahun kan. Nah, bayangkan hanya untuk pertandingan 10 detik, di bawah 10 detik. Nah, gimana kamu juga melakukan itu? Analogi ini yang harus kamu bisa capai, yang harus kamu bisa pakai tentunya. Untuk 10 menit, untuk 15 menit presentasi, mungkin ditambah tanya jawab bisa total 1 jam atau 1 jam 30 menit ya, kira-kira gitu. Kamu tentu harus menyiapkan diri. Menyiapkannya apa? Ya di depan teman kamu, di depan mungkin ada saudara kamu, orang tua kamu misalnya. Kamu harus latihan presentasi, dikasih waktu, timernya, kemudian kamu cek bagian-bagian apa yang menurut para audiens misalnya yang mendengarkan presentasi kamu itu kurang jelas ya. Itu harus kamu perhatikan juga, misalnya apakah di gambar ini kurang jelas mananya apa, atau suara kamu gimana, tone-nya naik turunnya ya, intonasinya, pesannya udah sampai atau belum. Nah, ini harus dilakukan latihan yang sebaik-baiknya. Dan kamu jangan baper kalau ada dapat masukan, kritik dari teman-teman kamu, itu bagus banget ya. Karena kritik dari teman-teman kamu nanti paling enggak itu mewakili lah sedikit banyak dari para penguji yang nanti akan hadir dalam presentasi kamu. Lalu yang keempat, nah ini nggak kalah pentingnya juga ya, substansi sudah, persiapan teknis sudah, kemudian latihan juga sudah. Ini penting banget. Kamu perlu menenangkan diri. Tidak perlu panik ya. Semua biasa-biasa saja. Semua akan baik-baik saja. Semua orang sarjana pasti akan melewati ujian, naskah, skripsi gitu. Demikian juga yang mau tesis, mau disertasi. Pasti akan melewati hal itu gitu. Dan rasanya memang kalau sesuatu yang belum pernah kita lalui itu rasanya kita jadi deg-degan gitu ya, jadi nervous. Wah, bisa enggak ya gitu. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa gitu kalau udah dilalui ya. Oh, gitu doang gitu ya. Nah, wah Prof Tirta ini gampang banget ngomongnya begitu ya gitu ya. Nah, ya, tapi itu kamu intinya harus percaya diri gitu bahwa memang ujian ini ya, presentasi 10-15 menit, nanti ada tanya jawab sekitar 1 jam, 1,5 jam, itu nanti akan kamu lalui dengan baik gitu ya, jawab dengan baik ya, untuk akhirnya nanti mencapai sebuah gelar sarjana gitu. Sarjana di depan matamu gitu ya. Itu adalah salah satu penggalan lirik dari lagu Lova de Mika, tentang Mars Pejuang Skripsi. Kamu harus cek tuh di Spotify ya. Cepat sekarang, cari sekarang ya, agar menambah semangat kamu. Nah, intinya gitu, tidak perlu panik, ya kan. Nah, cara menenangkan diri ini banyak banget ya. Ada orang mau bilang healing, ya kan. Kamu menenangkan diri pakai olahraga, mau kayak main musik dulu, main sama teman ya, atau sebelum ujian maksudnya. Nah, jadi kamu benar-benar tenang gitu ya, tidak perlu panik gitu. Nah, itu tadi ya ada 4, masih ada 1 loh ya, jangan pergi dulu. Terima kasih banyak yang masih ada sampai detik ini, yang menilai bahwa video ini bagus, ya, bernilai gitu ya, bermanfaat. Jangan lupa ya klik like ya. Nah, yang kelima adalah kalian harus mencari nih sumber rujukan tentang presentasi yang baik. Nah, salah satunya seperti melalui channel Tirta Musitama ini gitu. Makanya kamu yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Saya juga mendorong kalian juga mencari informasi ya, contoh-contoh, rujukan-rujukan dari channel-channel yang lain atau dari para dosen yang lain sehingga kamu mendapatkan masukan. Stylenya kan beda-beda ya, karena saya kan bukan penguji kamu, ya saya bukan pembimbing kamu gitu ya. Tetapi sedikit banyak apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya lakukan juga gitu ketika saya membimbing maupun menguji. Jadi kira-kira ya 80-90% udah sama lah gitu ya. Nah, saya nggak bicara-bicara teori-teori gitu ya. Nah, demikian ya. Jadi itu ada beberapa hal ya, 5 hal yang kalian bisa perhatikan dengan baik dan tentu dengan benar gitu ya, tentang bagaimana agar kamu punya tips jitu untuk presentasi dan untuk itu kamu bisa lulus menjadi seorang sarjana. Nah, tentu channel ini tidak hanya bicara soal presentasi skripsi ya, tapi juga tentang sukses belajar di perguruan tinggi dan setelah
menjadi seorang sarjana atau seorang magister atau seorang doktor ya. Ini satu komunitas besar ya, Tirta Musitama, yang ingin mendorong kalian semua sukses meraih mimpi, inspirasi, dan kontribusi bagi negeri. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Sehat selalu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.